Mi ayah yang berbahagia, ketika long hadir kuno dari buno long kalena anak getanyo yang ubud-ubud yang cucutnya, kehadiran mereka di sisi getanyo adalah rahmat yang tak terhingga, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pangkai bagi getanyo untuk menunjang ibadah getanyo kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menang karena anak yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala nyo kepada getanyo uronyo, ini akan menjadi yang pertama sekali qurratu a'yun, yaitu mata hati, belahan jantung, enak dipandang, mangat takalan di mata. Ketika jih menjadi anak yang santun, ketika jih menjadi anak yang berbakti, ketika jih menjadi anak yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila anak cucutnya lepas dari genggaman gedanyo, lepas dari pendidikan kesalehan yang diajarkan oleh Rasulullah, yang niyu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tunggulah sebagaimana yang Allah beritakan di dalam Al-Qur'an, anak itu akan menjadi fitnah bagi kita. Maka mi dan ayah sekalian, bersyukur uronyo na tempatnyo, na dayahnya, na balenyo yang menampung anak getanyo untuk mereka menjadi qurratu a'yun yang nantinya akan menjadi pembela getanyo urut akhirat. Oleh karenanya, dengan rahmat dan rezeki yang Allah berikannya, hana pre-pre bek tinggai-tinggai sagai tak ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena persoalan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang sangat penting. Bahkan tak pegah penting, karena ketika getanyo tem bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, Allah taala akan ditambah nikmat dan rahmat yang kana beri. Namun apabila rahmat yang kagak beri oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang kagak beri oleh Allah Subhanahu wa taala, tak jadikan getanyo sebagai tempat untuk berfoya-foya, sebagai tempat ataupun ladang untuk getanyo bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inna azabi lasyadid nekeli Allah Subhanahu wa taala. Azab lung sangat pedih. Seberapa pedih tunggu, seberapa pedih mi, seberapa pedih ayah, haik tak bayangkan le getanyo. Selanjutnya, salawat dan salam mari sama-sama getanyo panjatkan, getanyo kirimkan ke haribaan alam, pemimpin umat manusia, pencinta anak-anak yatim, penyayang terhadap janda-janda Uhud, yang kepemimpinannya tidak pernah diragukan. Lahir sudah yatim, tumbuh besar menjadi seorang pemimpin. Karena apa? Karena didikan tidak terlepas daripada didikan orang-orang yang berada di sekitarnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumonya tidak terlepas dari ayat yang tak baca bunuh, tidak terlepas daripada hadis yang tak baca bunuh, yaitu untuk menjadi suri tauladan, untuk menjadi pedoman bagi getanyo dalam berakhlakul karimah. Kiban ciri-ciri akhlak yang mari kita lihat bagaimana akhlak Rasulullah. Kiban kehidupan yang mari kita berpedoman pada kehidupan Rasulullah.
Apabila kehidupan gedanyo hana terlepas dari cara hidupnya Rasulullah, cara mengudip Rasulullah, maka kita sudah menjadi orang yang beramal dengan akhlak yang mulia. Begitu juga kepada seluruh sahabat Rasulullah sekalian beserta keluarga yang bercucuran keringat, bertumpah darah membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun masa Rasulullah menjadi seorang rasul. Dari masanya kan sahabat kan bela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi contoh Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Ali, semenjak Rasulullah belum menjadi seorang rasul sudah dibela. Bahkan karena akhlak terpuji yang dimiliki oleh seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mi ayah, anak-anak kamu yang sangat kamu cintai. Kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi gedanyo merupakan rahmat yang tak terhingga. Bahkan letak hal-hal yang nepupui le Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena rasa cintanya kepada gedanyo. Sehingga banyak ibadah yang tak lakukan le gedanyo ada permintaan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala nepupui. UBO ibadat tak buat. Tetapi ubi raya pahala diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada permintaan tau, ada permintaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya gunakan hari-hari gedanyo, gunakan siang malam gedanyo selalu untuk beristighfar kepada Allah, kemudian dilanjutkan dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya rahmat dan maghfirah sabi-sabi saban-saban gedanyo lake ba Allah Subhanahu wa taala agar melimpahkan kepada para alim ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin. Ulama-ulamanya adalah warasatul anbiya, orang yang menerima warisan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warisan pumi, warisan pu ayah, yaitu warisan untuk menyebarkan kebaikan dan menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Uronyo tahun 2022 Firibe pertuh tun yang ka ulike kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Risalah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uronyo truk bak getanyo hana terlepas daripada cekatannya jaro-jaro para alim ulama. Getnya lisan-lisan daripada para alim ulama. Nutule tafsir-tafsir daripada Al-Qur'an, neafai ayat-ayat Al-Quran, neafai hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kupu agar truk bak getanyo uronyo. Lu ngerasa andai kata para alim ulama nyan hana, maka uronyo getanyo hana datu kiban yang nambaji ruku. Andai kata para alim ulama nyan hana, maka uronyo getanyo hana datu mi baca Fatihah. Andai kata para alim ulama nyan hana terdoa kipan yang sujud. Bisa jadi sujud tak anggap rukuk tak anggap sujud. Maka oleh karenanya kehadiran para alim ulama di sekeliling gedanyo merupakan tempat bagi gedanyo untuk selalu sabe-sabe gedanyo belajar tentang agama, tentang risalah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya penghormatan yang pertama sekali kepada Ummi selaku pimpinan balai pengajian, selanjutnya kepada Pak Geshi, selanjutnya kepada ketua pemuda,
dan seluruh perangkat desa Tanjung Baru dan seluruh pengajar di Dayah Nurul Hidayah. Pakan lung pegah menan. Wate lung kalian peserta didik ino adalah anak-anak mecut. Mungkin menyahana anak muda di kampungnya kan hana caranya mi kan? Nah caranya mi hana anak muda? Hana. Nah caranya mi hana mi yang muda-muda yo. Hana. Hai menyembahnya redaknya hai tayu maguan ya. Kon kuah masa belangeng itu. Hah? Nyan ukuran. Arti kegiatan yang terselenggara malamnya tidak terlepas dari kekompakan gesi, kekompakan pemuda, kekompakan seluruh masyarakat desa Tanjung Baru. Jika pok-pok jaro tiga ke masyarakat kampung Tanjung Baru, jeut. Kah? Mimi ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin lungkalan peserta malamnya gedanyo anami cucut bek lele tak pegah haba. Tak pegah haba mesti krek dua krek mantang. Metaboh ayat Al-Quran taboh hadis mantang. Bek lele tak. Pakai sayang takut dengar. Cuman yang inti dan pegah haba malamnya kutu. Ilung hawa lung pegah haba ngen mimi ngen ayah-ayah. Cuman yang cucutnya ke tukang peramai. Pakan menandengku. Yang cucutnya hana peran sapu apabila peran mi peran ayah hana. Iji ho yang guhu lema ika kekenan. Ho yang guhu leyah ika kekenan. Hana urusan tahu. Paling-paling ditayang kupun hulung kunau. Iji guhu melasah mi jemat tahu teruk melasah. Tahu apa balebut teruk apa balebut. Tahu lamlung pi terlamlung ini. Ho yang galak katanya. Itu menandakan putra keberhasilan anak getanya ke depan. Hebat ataupun tidak ji anak getanya ke depan. Yang berperan besar di dalam yang berperan besar adalah orang tuanya. Jika arah yang ditunjuki oleh orang tuanya adalah ke arah kebaikan, maka insya Allah anak gedanya yang cucut malamnya akan menjadi generasi yang baik, akan menjadi generasi yang hebat, akan menjadi generasi yang pegat gampo. Tetapi sebalik ji, apabila anak gedanya uranya ni tajak gedanya bak kedai kopi, iji jak bak kedai kopi. Tanya tama encit, iji him en domino. Iji tanya tama en game nyo, iji him en mucok-cok ayat ngan yahai. Ma TikTok, iji Facebookan. Mucok-cok ayat HP apa-apa. Maka tunggu ke depan ji, hanapu harap ji akan menjadi anak yang baik. Hanapu harap ji akan terarah kepada jalan kebaikan. Maka uronyo ketika ji anak nyan manteng dalam kendali gedanyo, maka bet taplah-plah kendalinya. Terus tak pegang hingga suatu saat dia mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Hingga iji suatu saat ditupu teh yang nama jih yang gat, teh yang ditupu yang nama jih yang hanagat. Inyo baru dapat. Mi ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi cekeun saboh kun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi gedanya adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia.
Jadi Allah Ta'ala, Rasulullah tidak pernah mengatakan yang bahwa untuk pupah tauhid urang. Kehadiran Rasulullah kan untuk pupah tauhid urang. Kehadiran Rasulullah hana pegah untuk pupah ibadah urang. Kehadiran Rasulullah adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nyo diawali pakai ketika pada saatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam lahir. Kehidupan masyarakat Quraisy bakwatanya cukup buruk. Perempuan tidak berharga. Kehadiran perempuan di dalam sebuah keluarga adalah aib yang sangat besar. Bahkan di antara sahabat yang segalem tamang Islam menginginkan anak perempuannya dikubur hidup-hidup. Hana menghargai kehadiran Rasulullah duduk, diangkat derajat perempuan, diangkat gebe derajat urina. Dari seseorang yang tidak pernah dianggap, yang dianggap tidak berarti, dianggap menjadi seorang ratu di dalam rumah tangga, berfungsi dengan baik di rumah, tinggal di rumah, jaga anak min, perannya cukup besar. Bahkan nepegah oleh Rasulullah, fungsi urineng adalah tiang nanggro, bro urineng, bro nanggro, ged urineng, ged nanggro. Peran urineng cukup besar. Artinya derajat urineng diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah. Makanya ketika derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, be uronyo na rencana putren-putren rawa. Hana cocok ngan nata yang kanannya hana cocok. Ngan syariat yang gepegat oleh Allah Subhanahu wa taala nya hana cocok bagdanya. Baik menan. Tetapi pelajari dengan baik-baik dan sabar yang harus nemat, yang bahwa kehadiran Rasulullah salah satunya adalah memperbaiki akhlak manusia, salah satu adalah untuk mengangkat derajat perempuan. Mi dan ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah nedakwah selama 20 tahun, dari umur 40 hingga 60 tahun. Dalam masa 20 tahunnya, apapun yang diceritakan, apapun yang dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlepas dari bagusnya akhlak beliau. Hana terlepas. Jadi orang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rata-rata yang tamang Islam bukan disebabkan karena tahu tentang agama Islam. Bukan sekedar karenanya duduk gedepu Islam. Tetapi salah satu faktor terbesar suksesnya Rasulullah menaklukkan Makkah, menaklukkan Madinah adalah karena bagus akhlaknya. Mi, ayah, anak-anak kamu yang berbahagia, Haboh belum pegah cerita tentang kejadian pada masa Rasulullah. Saat umur Rasulullah umur 25 tahun. Umur Rasulullah 25 tahun. 25 tahun nya Rasulullah galam jid ke Rasul. Nya menan ya. Rasulullah padu berajuk ke Rasul umur padu. Umur ilau lu nak tanya yang bak cut-cutnya nah. Yang padu umur Nabi jid ke Rasul ya. Padu 25. Ya. 25 nama kahwin. Padu? Padu? Umur 40. Nabi dia ke Rasul, Muhammad dia ke Rasul umur 40. Nyo kejadian bak umur 25. Bak watahnya
Ka'bah Baitullah rusak parah pada saat umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 25. Nyen Ka'bah Baitullah rusak parah. Rusak pertama disebabkan karena banjir, kemudian disusul karena tutung. Sehingga tiang-tiang daripada Ka'bah bawa tenyan karusak, tinggal preret. Sehingga bak duk para pemimpin suku bawa tenyan napek boh suku. Nyo Ka'bah Baitullah hampai le Ka'bah nyo hampai le meno. Getanyo nyo orang hebat-hebat, suku haya-haya gayanya. Yang tinggal di Mekah bawa tenyan memang keturunan haya-haya. Suku Quraisy Bani Adnan. Orang haya-haya hampai. Sehingga musyawarah lah. Nyo yang pah Ka'bah nyo tarle. Ka'bah yang na uronyo nyo tarle nyo hanjit le lagi. Preh tinggal hut atu hurung oh wate gejak kena. Kemudian nedinga li salah tidro daripada pemimpin Quraisy bak masanya. Nan genyan adalah Ibni Mughirah. Nandroga Al-Walid Ibni Mughirah. Jadi Walid anu Al-Mughirah. Nedinga lagi nya. Hai masyarakat kota Mekah. Uronyo urang dro neuh rencana nenek robohkan Ka'bahnya. Nyo roboh rencana rilah pu rencana peget katanya. Roboh rencana peget pu rencana rilah. Wahai Al-Walid, sesungguhnya keinginan kamu masyarakat Mekah saatnya adalah ingin memperbagus kondisi Ka'bah. Kan untuk tujuan rilah. Oh menyemenan nepegah. Jika keinginan untuk pegat maka lung duku. Sehingga ketika nedinga Aba Al-Walid laginya, masyarakat Mekah bak wadanya langsung berbondong-bondong gotong royong untuk robohkan Ka'bah yang kana. Robohkan Ka'bah yang kana, olehnya na tulisan-tulisan hikmah yang mutulis inan bak Ka'bah nesimpan dengan god. Karena orang zaman awate ke pegat bangunan ni ayah nyan nutulis kalam-kalam hikmah getulis. Bak dinding-dinding rumah nyan kalam pengingat getulis mendu. Nya orang zaman ken foto selebriti. Getulis inan kalam-kalam hikmah. Bu tujuan ketika kita mengati hana so pingat na yang pingat bintih pingat. Di Ka'bah zaman lagi nya. Ya, necok yang geken prasastinya necok ditimpan dengan gak. Kemudian duk musyawarah. Nyu kata rela, peng pat acau. Peng pat acau untuk dapat. Sehingga hasil musyawarah sepakatlah untuk pesapat dana bacut-bacut sepo. Lagi kita nyo pegat masjid uronyo ngambrih huro Jumat. Nah ini tagonyo. Beri saboh mok sapo huro Jumat kana? Tikai sapo? Kaideng masjid sapo. Yang ke lagi nyan ke pegat. Syarat dan ketentuan berlaku bagi geut. Putra syarat ketentuan tidak boleh harta riba, tidak boleh harta hasil perampokan, tidak boleh harta hasil penganiayaan orang lain. Baik harta yang hasil dari mendalimi orang lain, hidupnya suci Ka'bah. Jadi menyatakan di harta yang bersumber dari pelacuran, yang bersumber dari hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, maka hana terima. Ya, Pak. Kemudian setelah kata kumpul, pegatlah bangunan Ka'bah kembali, masing-masing pemimpin suku saboh sudut sapo. Ka'bah pada bawah sudut mana? Pada bawah sudut Ka'bah. Pegat pegat lagu
kan kadang na yang na syariat baru 5 kadang kan. Ka, piat tago, masing-masing tago, saboh sapo beget. Saboh tago sapo. Ka terus peget. Kemudian teruklah bak persoalan masalah dengan Hajar Aswad. Nyan je ke masalah. Pakan nyan adalah urgensi, hal yang paling sakral dari Kaabah adalah Hajar Aswad. Hanjit berangkat so ya pindah-pindah Hajar Aswad. Berarti so yang mat Hajar Aswad nyan berarti pangule dari pihak boh suku kan. So kena pelih. Ha? Nyan nakai dari zaman kan. Makanya dari antak ngoronyo mantang berlaku dengan sagai hanjit gok pulai. Ha? Memasalah kita ni, saya gop je ulai tentung tanyo ilikut hasud dengki ria tekabun apa kita nyo. Ha? Nya rata ke de tamuka ubat kita yang kegeknya. Ha? Nah adanya. Jadi mususah gitu duduk. Nyo so bakso tayu ber nyo Hajar Aswad. Bakso tayu. Kemudian dua truk musyawarah kembali. Nyainan hebat urang watai kena pegat Kaabah yang ketika bermasalah langsung dua musyawarah. Ha? Bunuh masalah pun hansip dana, dua musyawarah merempak dana. Nyo dua kedua Hajar Aswad yang bermasalah. Kiban cara ada selesai, dua musyawarah. Makanya digampung ngat aman damai sentausa. Asaina masalah baik ya pegah bak kedai kopi. Gecik nyo hana pas tungku imam je hana bere. Yang pilih pergi kita nyawa awal. Ha? Ada kita nyawa menan kan ini nama maksudnya papa lain nyo dilema tempat go. Ha? Hal yang terjadi babat tempat go. Dua musyawarah hasilkan satu pendapat, kemudian pendapatnya jalankan. Nyan yang terjadi. Sehingga timbullah ketika la musyawarahnya gekun le Al-Walid ibni Mughirah muno mantap untuk ketentuan so yang mat Hajar Aswad untuk peik bak tempat terawai tak pegat ketentuan singah bunga so yang paling awal tamang dalam masjid berarti geknya yang Hajar Aswad nyamanan ke hingga bunga so yang awal tamang masjid berarti geknya yang berhajar Aswad yang dari zaman kan sembahyang subuhnya nyenjuk ke tanda orang hebat. Ha? Sembahyang subuh jamaah subuh di masjid bahkan kepegah le Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanda ciri-ciri orang hana munafik adalah mampu ke sembahyang subuh secara berjamaah selama 40 hurau. Yang salah sabuh ciri-ciri untuk terlepas daripada orang munafik, daripada munafik. Ka sepakat duduk oh nyan kajeut menan. Bak watenya Rasulullah hanaruh di dalam kawan, igaknya cuma sekedar pekerja biasa. Kibam pekerja biasa. Hai igop angkut bate, igaknya angkut bate. Kan mandor jak tumpang kieng nyan kedih sagoji. Kan hanaruh gaknya. Jadi Rasulullah bawa watenya yang ke patih-patih perintah go. Kemudian ke singa haji. Ketika kesepakatannya ka berjalan, ka siap, kadil laganya. Ke singa haji megerempak tu yang bahawa Rasulullah lah orang pertama yang tamang masjid. Ya. Rasulullah tamang pun lah masjid. Tamang Rasulullah lah masjid, nuduk nuwirid lagi biasa. Natim untuk kalian. So, begitu ke kalian si Muhammad. Rupanya yang tamang dalam masjid pun Muhammad. Ya. Hana ragu geli, hana tak ragu geli. Sehingga pegatlah duduk. Sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku, orang yang berhajar aswad adalah orang yang pertama tamang masjid. Maka yang pertama tamang masjid adalah Muhammad.
Geknya tamang masjid pun. Kaku, oleh karenanya wahai Muhammad, uronyo urusan angkut bate Hajar Aswad nyulung serahkan ba ulun rawat. Lung serahkan ba rawat. Bawa tenyang gitu mikir Rasulullah nyo kibancara ngak bek karu igenya bangsa gore. Ngak bek karu dudo karena efek di walaupun uronyo sesuai dengan kesepakatan hasil musyawarah dilikut tetap mahaba-haba. Nyanti ka karakter kita nyo memasalah dudo. Sehingga gecok terijah dikre oleh Rasulullah. Gecok ijah surban dikre nepudu ijah berthago. Cok Hajar Aswad puduk dalam ijah nepanggil. Wahai pangule kureh jak kena mandu. Pegat ke. Jadi hidro dua le pegat. Angkat. Hanaruh Rasulullah yang angkat. Angkat begitu. Bet ba kene ba bineh Ka'bah. Jadi posisi Hajar Aswadnya di samping pintu. Menyaurung tawaf bak pun tempat ke tawafnya digeliling inan pun. Nah, di barisan Hajar Aswad. Kah. Duduk angkat truk mampet. Angkat ba kedeh samping Ka'bah. Begitu terus samping Ka'bah baru gejok le Rasulullah nepudu Hajar Aswad ngan bak tempat rawat. Sehingga dengan kejadiannya senanglah pada pemimpin masyarakat Quraisy bawatenya, pemimpin suku bawatenya. Senang mandum puah. Dalam arti mandum getanyonyo berkontribusi naruh dalam gerak Hajar Aswad. Sehingga gekun li salah satu dari pimpinan suku bawatenya, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah pemimpin, sesungguhnya engkau adalah pengambil kebijakan yang sangat baik. Sehingga tidak ada pertengkaran dan pertikaian di antara kami para suku. Maka tidak salah engkau digelar dengan Al-Amin. Jadi Rasulullah mendapat titel orang yang amanah. Al-Amin itu kan watajid ke Rasul, justru watajid ke Rasul atanya handi akui le. Pajan ketika beliau masih kecil. Bahkan karena mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup mulia akhlak. Wate Rasulullah ni dagangan Siti Khadijah. Dubna laba yang derempak le Siti Khadijah melalui Nabi Muhammad. Luar biasa. Gara-gara kejujurannya Muhammad. Gara-gara sifat jujurnya Muhammad. Gupubla barang kayaknya lagi nyo barang hanaget. Mi nyo barang hanaget. Harga sekian, nyo barang get harga sekian. Jelas. Hana pegah barang get, barang hanaget ataget. Hana mau pegah mana ni kamu? Jadi barang get, barang hanaget, pegah hanaget. Sehingga urang wate gebum belo para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nya puas ke dak. Ya, sidumnan cerminan daripada kehebatan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman dudo gelar Al-Amin yang hana diakui bukan persoalan Rasulullah kele urang yang ahana amanah. Tetapi tidak diakui karena persoalan kepemimpinan ke depan akan jatuh kepada Muhammad nyo yang handitim li masyarakat jahiliyah li suku-suku bawa dengan pimpinan suku. Wate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaku terhadap kerasulan sesungguh jihlung adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kebaikan, menyampaikan yang mana yang hak, menyampaikan mana yang batil kepada orang rawat. Bermasalah hajuna. Nyo kakeun Muhammad kayak peraya-raya droi, kayak hebat-hebat droi, inan gadah gelar amin, Al-Amin daripada Rasulullah.
Hadirin mimi ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalan akhlak adalah persoalan yang sangat penting dalam kehidupan kita ini. Karena dalam setiap bud yang kita pubut, mulai hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan dengan manusia, semuanya harus diiringi oleh akhlak. Mi ayah uronyo Kabupaten Biren adalah kota santri. Ilung jaring tak lewat utama langa malam. Jadi taknya lewat sagoji rupaji di atas kamu tulis kota santri. Kamu tulis bak tu kota santri. Ilung pakai di Kabupaten Biren kota santri. Rupaji sama langa ti kamu tulis kota santri. Nah yang salah dungkungan kota santri nya hana. Nah keberatan nih hana mau baca. Membacut hana persoalan. Tetapi yang lebih ged kota santri yang tertulisnya kan sekedar judul. Kota santri yang metipeknya kan sekedar nan. Tetapi masyarakatnya harus berperilaku seperti santri. Yang tak perlu urunyonya, mental santri harus ada di setiap lini kehidupan masyarakat katanya. Harusnya kiban tengku santri nyangkeh lagi anak-anak katanya uronyo lagi anak lam daya. Jadi bek lam daya tok santri, di luar daya api harum santri. Jadi kan turah santri bumi jakrong oleh nyanpeng rakyat dalam punggung. Kenyan. Jadi kadang-kadang kan ada pegat aturannya menyeleneh baju. Hah? Kan hanjir aturannya sah-sah mentang ilung galak alung. Tetapi bertatem di dalam ketika postur ataupun gaya sudah menjadi santri, maka mental masyarakatnya juga harus dididik menjadi mental santri. Kiban tungku mental santri, orangnya berakhlak, udip mandiri, olehnya hana bagian atra penan PUBG, Mobile Legend, COC yang macam-macamnya nyen hana. Putra dah. Yang ni kalian nenek gedanya idepu. Lebih update je yang gedanya. Bek na ranya. Mam putra si tunggu dah pegat. Hai taduk bagi dia kopi tak merno Fatihah na. Kadang-kadang menyai malasah agak memasalah baju dak merno Fatihah. Kitanya i rumah yang inang siraping kom gute kana. Bek rumah pegah ku ri samping rumah. Takun nyu ku parik sa gute ro ni simak Fatihah lung dia. Kan jeut. Yang taduk masa bak kedai kopi yang katanya orang agama anak muda. Kira-kira nyu langkawan na dengku. Pulang yang menurut lundinga riwayat daerahnya le alumni daerah insyaallah urang pas Fatihah. Katanya yang katua Tuhan apa meleh tu. Taja aju bak urang yang katurim tu. Nyu nalung pun nak pegah dia. Jeut tunggu. Jeut nung pegah. Nedinga Fatihah lung dia. Nyu kahek lun tukui tengah lenasah semayang. Yang perkara pertama. Yang kedua nesimak doa tasyahud lung dia. Bacaan tasyahud lung. Kenapa? Hana penting pat tempat ji untuk tapepahnya. Asai tatem pepah. Itu akhlak santri. Sembahyang pah, doa untuk buka puasa betul, niat puasa pi jelas. Maka di kulturnya atra yang kanannya harus tapu beda. Menyahan bermasalah untuk generasi gedanyo ke depan. Maka di pegah dari buno. Atra yang ka terjadi uronyo di kampungnya, di balai pengajiannya anak-anak gedanyo kuno mandum, nyo harus ta support. Haik tadi di kero di rumah haik tengku. Kak di rumah. Tidak pegah kita nyunun jiwi ya. Tayu mana main apa ya? Tajuk kuno bak tengku. Tajuk bak gure kena. Tak kalen
Kiban perkembangan anu. Jadi baik kali tajuk penungku kali. Alah, kiban tungku anak ni dah ya. Anak ni babala but. Hana ku tong ekna le kai but le alih antitik dah kai but. Hanam tadi Ilong mi tinggal di daya. Lung kalen ke na pada wali yang perkataan kan. Anak gak tahu ti minggu 3. Kan kitab ke pariksa. Kan kitab kedua nyan 2 jam kan kitab ke pariksa. HP ke ju. Igi tanyo tak pegat igi nyan ke bro. Ha? Bu ku tulung nyan umum gelah 2 SMA. Gelung bu ji HP apa jaro? Prak pruk me. Mambuat ke pebut ni. Ha? Jadi hana sabuh misi kadang-kadang kehidupannya yang hek tu wate tak pegat akhlak anak ni adalah hana saban misi pegat akhlak dari urang Syi'i dengan tungku yang na di daya, dengan tungku yang na di balai pengajian. Nyo jadi masalah ke depan ni. Jadi pakan anak long hana carang-carang, pakan anak long benak ate, ikatanya ngan tungku hana pah lo. Itungku ino gupurno surat Al-Kafirun ikatanya tak pernah ayat lain di rumah. Bermasalah dengan karakter ji. Jadi anak umit yang hotel lagi iji bimbang ni, nyo yang butuh puat tak pegah tungku, puat tak pegah mak ai rumah. Yang butuh ya tak pegah tungku, puat tak pegah ayah ai rumah. Masalah. Nyo mari ketika tadu tak kalen-kalen, tak baca-baca keadaan yang na saatnya. Jika perhatian kita terhadap anak lalai, maka tunggu generasi yang akan datang akan hancur sehancur-hancurnya. Generasi yang akan datang kan dipegat gampung, dirusak gampung. Karena menau ketika akhlak anak min hanaget, ini masyarakat gampung ketika akhlak ai hanaget nyan melasa hana pula gak dah. Kayaknya hai kupu melasa laga yang nasi itu ai cicak. Urun hana melasa. Kayaknya kupu. Maka jika ketika tak pegah bunuh persoalan santri itu bukan persoalan fisik ji, kan persoalan lagak di biri lagak-lagak masjid, di biri lagak-lagak melasa tugu mutuleh asmaul husna, kan yang penting. Kan yang persoalan ni. Mental ji, na mental asmaul husna Ar-Rahman Al-Maliki nya, na mentalnya mbak ji. Mental penyayang na mbak ji, mental pengasih na mbak ji. Na adanya nyan yang penting. Masalah hana mutuleh tuleh kedrawai dengan hotel kapah mental. Tetapi ketika mental hana pah uronyo anak muda gampung mesti mental hana pah haji. Iji hatta tak pegah hati nama yang god kan mbak ji mendu. Tak duduk rapat le getanyo luar rapat irlah haji. Getanyo pegak rapat i dalam melasa iji pegak rapat bagi kopi. Nyan nak pegah le gesi nyan irok wana cocok mana. Nyan rapat malam baru hampah sagai menan hati rapat. Tik naruh ji dalam. Pakan mental ule kena 12 pah. Penalti. Jadi persoalan. Maka uronyo anak-anak gedanyo yang mentang ubud-ubud coba didik menjadi anak-anak yang hebat. Anak-anak gedanyo yang mentang ubud-ubud coba didik menjadi anak-anak yang luar biasa dalam berakhlak. Karena ketika ji akhlak get, maka yang lain akan diikut. Teh akhlak get. Menau. Sembahyang perle akhlak. Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala nyan ma'rifatullah. Ma'rifah khaliq, taturi Tuhan. Nyan bagian daripada akhlak getanyo ngan Allah taala. Kiban cara tatukui tangah rukuk sujud tapi Tuhan hana taturi na akhlak getanyo. Anak akhlak.
Jadi tidak pegang akhlak kan sekedar perilaku luarnya saja. Mulai daripada ma'rifatullah benar, ilmu tauhid, kemudian ibadah haji harus bumu pak rukun, bumu pak syarat. Kiban tembahyang teman, tembahyang dengan Allah Taala hanti rukun, teh aurat teh ha. Punggung luar urang tembahyang. Nak lah. Nak lah. Ya. Jadi nyan harus paham. Jadi leboh ilmenya mulai dari fikah, mulai dari tauhid, fikah, tasawuf, nyan harus tahu paham. Ketika nyan kapah pada diri gedanyo dan generasi-generasi gedanyo, maka tunggulah saatnya bagi nanggronya, bagi daerahnya akan makmum sentosa. Pakai karena rakyatnya, masyarakatnya, masyarakat mental sehat. Kan mental hanapah. Mi dan ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taci pegah biu tu. Taci renung-renung terhadap kisah daripada urung-urung awal. Urung-urung yang getulih nan goknyan kisah-kisah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Kiban Luqmanul Hakim fi kurung boh getulih oleh Allah Subhanahu wa taala nasihat Luqmanul Hakim terhadap anak tentang akhlak. Kemudian tentang bagusnya pemuda juga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Ashabul Kahfi. Naturi mi Ashabul Kahfi. Naturinya Ashabul Kahfi. Halo. Hai. 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 Ashabul Kahfi nananturinya. Nanturi. Turi. Pat rasanya. Anak mau pak le. Dalam Al-Quran kena surat Al-Kahfi nyainan cerita oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda di dalam guha. Gecerita tentang hebatnya pemudanya sehingga gecok nepat dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyo sebagai penutup ni, hana pula tak ada begah. Jadi ni kejadiannya yaitu beberapa ratus tahun oleh Nabi Isa dalam Nabi Muhammad. Nah sebahagian pendapat ulama nepegah kejadiannya di daerah Jordan. Macam-macam pendapat. Tetapi di dalam tafsir Jalalain mencerita yang bahwa kejadiannya terjadi di daerah Tarsus, menyeuronyo di Turki. Tarsusnya sabuh daerah di Turki. Mungkin katanya yang taturi ngan Turkinya adalah Erdogan ngan Kapadokia yang kuna yang nabuh labui pepenya laga katanya. Ilung na pernah meu bat tipi. Laga nyo di daerah Tarsus. Yang na HP yang na hainyo kan ibu-ibu milenial mandung enggak? Kalau ketik Tarsusnya daerah sabuh daerah di daerah Turki. Kembali ke kisah. Jadi bak masanya daerah Tarsusnya dipimpin Lefiro raja yang sangat zalim. Masyarakat ji pun cukup anjur. Nan raja ji adalah Raja Dikianus. Raja Dikianus nyan adalah bakwate nyan Turki manteng ke dalam kelompok kekaisaran Romawi. Manteng dalam kawasan Roma. Roma uronyo Vatikan. Vatikan nyan Kristen. Menyegedanyo arah kiblat ke de Ka'bah. Awak Kristen nyan igih ya waji Vatikan Roma. Nyan Romanya nyan hasil dari jajahan Romawi jemu. Jadi raja bakwatenya adalah Raja Dikianus.
Jadi bak tiuro Raja Dikianusnya jak patroli ke wilayah Tarsus. Keluarlah mbak salah katanya pertanyaan belusukan. Hah? Jak belusukan. Jadi jak pantau rakyat punah sejahtera puhana. Tapi bak masanya Raja Dikianus kan ya pariksa masyarakat na sejahtera puhana, na merempak berhaskin puhana kan yan. Hah? Tetapi ya pariksa so yang menteng menyembah ataupun beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya pariksa patroli itu di kota. Ketika dipatroli di kota, jadi masyarakat ia tamang mandumlang yang beriman kepada, yang mantang beriman dengan agama yang nebale Nabi Isa alaihi salam mandum gada. Termasuk dengan 8 pemuda yang disebut dengan Ashabul Kahfi. Pemudanya pemuda yang cukup ganteng. Ganteng, saleh, luar biasa, sempurna. Menyebab masanya berarti pemuda-pemuda idaman. Pemuda-pemuda idaman. Jadi dalam sebuah kisah na yang pegah 7 dro, dalam Al-Quran di mana na yang pegah 8, na yang pegah sekurang, macam-macam. Kah? Sehingga ketika dipatrolinya, dipegah oleh masyarakat inan. Wahai raja, sesungguhnya di kota inyo na 8 anak muda yang manteng beriman kepada Nabi Isa alaihi salam. Boleh kuduk raja. Kamu langgih nyo ngatur lalu. Sehingga keperintah oleh raja. Wahai para pengawal, kita tiat 8 pemudanya me kena hadapan lu. Lungnuk kalen teh kuping-kuping lagi. Teh muka-muka orang yang hanatim patih perintah raja yang agungnya. Ya. Kemudian ya kita terah li pengawalnya, li pengawal kerajaan ya kita. Sehingga dirempak truk pemuda yang 8-nya. Diba hadapan Raja Dikianus. Sehingga nekul li Raja Dikianus. Wahai para pemuda, apa yang menyebabkan dirimu tidak beriman kepada Tuhan yang kami sembah saat ini? Yang pertanyaan daripada raja. Apa yang menyebabkan kalian ingkar terhadap kami? Apa yang menyebabkan kalian tidak bisa beriman dengan Tuhan yang kami sembah saat ini? Maka menjawablah, dijawab. Gejawab le yang rayu di antara yang Tuhan. Yang Tuhan langkawannya jawab. Nan geknya muksalmina. Yang Tuhan langkawannya muksalmina. Gekun. Wahai raja, sesungguhnya Tuhan yang kami sembah lebih agung daripada Tuhan yang engkau sembah. Tuhan kami adalah Tuhan pemilik langit dan bumi. Tuhan kami adalah Tuhan pemilik darat dan laut. Maka tidak ada alasan bagi kami untuk menyembah Tuhan yang telah engkau sembah. Yang benar kita buat. Ketika laganya tercenganglah sang raja. Tercengang raja tahu dengan jawaban. Gekun dudori raja. Wahai para prajurit, lucuti pakaian daripada para pemuda-pemuda ini. Pelah mandum pakaian ji. Bekna mesti krek pun. Nyan gekeli raja. Pelahlah pakaian daripada para pemudanya. Pelah, geplah li raja. Kemudian gekun li raja agak ancak. Puhang katem lam beriman kepada Tuhan kami. Puhang katem lam menyembah terhadap apa yang telah kami sembah. Han raja. Ika mohan.
Gekul li raja, wahai para pemuda, betatupu li gata yang bahwa awak drone tidak ada apa-apanya dibanding saya selain hanyalah pemuda-pemuda yang sangat kecil, pemuda-pemuda yang sangat rendah derajatnya. Hana fungsi sapu-sapu itu kamu. Yang hidumnan ke pegah. Hidumnan kerih raja. Mai kita nyo raja kita nyo ke gelam mana? Yang menandakan dalam masyarakat ji galam perut tingkatnya. Hah? Karena kepegah oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah taala hanya kirim pemimpin yang buruk kecuali masyarakat ji bro. Mamanya gecik jigat tungku imum mipai bupati bere nyan tanda kecamatannya masyarakat ibere bupati bere paken bere karena masyarakat ji bere. Hai bupatinya so pilih le masyarakat mamanya pah masyarakat berarti yang terpilih kamu bupati yang pah yang menang lah contoh. Kah lanjut ke cerita bunuh. Kemudian nekun li raja. Nekun li raja di kianu. Wahai para pemuda, lombi wate ke awak drone si uro untuk berpikir untuk mengubah etiket urang drone masing-masing. Li raja. Uronyo long biarkan untuk pulang ke rumah masing-masing. Dia bawa rumah. Lombi kesempatan untuk berpikir. Sehingga cok silop cok baje berangkat anak muda 68 rawanya tubit dari rumah raja. Dalam perjalanan gemu pegah-pegah para pemuda nyo kipancara tadi nyo menyatakan di singgah mentang tak beriman kepada agama Nabi Isa maka getanyo hanale tekabe abeh takugo kipancara Dudo cok kesimpulan muno mentah. Idro nyo getanyo mandu. Wow rumah masing-masing ya cok bekal baju-baju tepo. Tak peluang. Ya cok bekal baju tepo tak peluang. Baik nale di daerahnya. Menye mantang tiga daerahnya kemah tu. Habis tu bukunya. Rajanya hidupnan dalim. Berangkat. Cok bekal mesapat kemudian para pemuda sepakat untuk berangkat ke sebuah bukit di samping daripada kotanya. Sebuah gunung, sebuah hudli yang di kotanya. Dalam perjalanan kata singoh ji kerja to kerja. Ilikut itu tak lihat saya. Tiga ulikut idang gedang urungnya idang athai ya. Hah? Gigisa urungnya ni gisa athai. Hah? Gekun dulu. Ikun lihat athainya. Nyan athainya yang nanti ji yang dalam surga binatang yang nak tamang saboh yang ke athainya. Gekun, ikun le. Wahai para pemuda, sesungguhnya aku mencintai orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nyai kulihat hai. Ilung sayang lungku urang yang cinta ke Allah taala. Salah satu yang ke urang ron dukna fitnah dari raja zalim tetapi siap untuk meninggalkan kesenangan ron nemita tempat lain agar terlepas dari raja zalim. Yan gitu. Ikut lihatnya. Biarkan aku mengikut bersamamu. Jadikan aku pelayan dalam hidupmu. Ya, niklat saya. Berangkatlah hati-hati. Berangkat hati-hati. Berangkat. Sehingga truk bak sabah guha. Truk bak sabah guha. Ketika truk bak guhanya duenan. Begitu truk bak guhanya duenan. Putra tugah musom dari raja. Musom dari raja. Ketika gemusom dari rajanya, makanan yang nebabuno
sebahagian sedekahkan kepada orang di sekitar. Sedekah mendu. Tinggal sebahagian untuk bekal drol. Yang sidumnan. Udip terhimpit tetapi gerempak mensedekah. Kita yang terempak. Peng BLT nak tahu sedekah. Peng BLT, nyo kabeh sang aku BLT. Ana patam sedekah le. Tidumna. Dalam keadaan sempit bisa-bisa je gesisihkan harta ke sebahagian untuk sedekah. Kah, sebahagian tu begitu truk ke deh bak tempat yang dimaksud di dalam guha, neserahkan mandum-mandum bekalan urangnya kepada salah tidro daripada kawanan geknya, yaitu tamlika. Nyan ni geknya berarti koki, penyedia makanan. Jadi geknya petapat aturan rumah tangganya geknya mah. Makanan geknya kalau prediksi mendung ketika habis berangkat upasai geknya berangkat upasai. Ti habis makanan geknya yang berangkat upasai. Yang lain lam guha pun as-salatu was-saumu wat-tasbihu walhamd. Sembahyang, puasa, tasbih, zikir, tahmid nyan pun hana lain. Ngan puasa kairit makanan bejut. Ya. Tamliha ketika makanan kamu menipis, gaknya berangkat ke kota. Gejak ke kota. Kupu ya belanja. Belanja untuk bekal di dalam guha. Nyan bawa wate ke belanjanya, nyan gelum-lum gaknya berita. Nyo raja apa bika? Kiban ka raja. Puna gak tetet kamu. Jadi gelum-lum beritanya, gecucu berita. Gedinga sagonyo, gedinga sagoje, nagak tetet matang le raja. Ya. Ketika laginya, nucok beritanya nebah ke dia. Nyo raja nagak tetet gedanya. Tapi saatnya hana raja di tempat raja ka berangkat ya patroli daerah lain. Tapi gedanya kali gedanya le raja. Hoi ka anak muda yang uronyan tabau istana. Kali gedanya. Ya. Sehingga dudocok kesimpulan. Waduh aja. Cok kesimpulan berarti hinan di dalam, dua inan di dalam guha hana beda-beda, hana minah-minah. Sampai tengut ge dudau. Tengut ge di dalam guha. Saat tengutnya mata urau nyan mata uro berarti ka ini lu kata miyo surah katanya. Nyan tengut ke bawah katanya. Kemudian raja gua ketika gua raja getanya yang ter kiban berita tentang anak muda uronyan kamar apa? Isuut pengawal. Kamar apa wahai raja? Sesungguhnya anak muda yang nan uronyan nyo saatnya di sekitaran guha di daerah bulan. Nya, karena jawaban. Ya tetet. Ya tetet namanya. Begitu truk kenan bak guha, mesti derau hana jaga, kabeh tengik mendung. Gepetengut le Allah Subhanahu wa taala ukuran hana itu bila phang. Ate geraba ba idong nyo lapah itu biit. Nyo lapah pita itu biit. Hireun geraja puka kejadian ngan mudah. Putra kejadian kan. Dudo gecok kesimpulan. Gecok kesimpulan raja. Wahai pengawal, tutup guhanyo dan kunci. Dan timbun kembali dengan tanah seakan-akan ino hana guha. Sebarkan kepada masyarakat di kota Tarsus yang bahwa pemuda-pemudanya mati dalam keadaan lapar. Jadi kata tanam julang guha karena dia. Tanamlah. Leh tanamnya hanaman loh. Tapi kan kasar saya cerita. Galau BO tu. Di istana raja na dua dro pengawal
yang manteng beriman kepada Nabi Isa tetapi hanai pelumah iman ji. Sabar lagi yang mudah-mudahan mah nak percaya kan. Getulihlah kisah daripada para ashabul kahfi nyo. Bak sabah buku getulih. Leh getulih gecok bukunya ge pertama lam sabah peti ge kubah. Getulih pajan pengumuman mati, pajan gedrop derajat lengkap. Getulih. Kemudian lama selanjutnya berjalan wate hingga beberapa ratus tahun. Dalam sabah kisah daerah leher tu si kurung puluh tu. Trip darinya berganti raja. Mengganto raja. Mengganto raja dengan Raja Baitarus nanti. Rajanya adalah tiga orang yang sangat saleh. Jadi selama dalam leher tuhunnya berubah masyarakat ji. Berubah menjadi baik sehingga terpilihlah raja yang saleh. Dalam masa kepemimpinan Raja Baitarus, sebahagian orang beriman kepada Nabi Isa, sebahagian orang manteng hana beriman kepada Nabi Isa. Sehingga ketika getanyang le Raja Baitarus bak sebahagian daripada masyarakat yang manteng hana beriman kepada Nabi Isa, gesaut innal hayata hayatad dunya. Hai kupu teman, udip kan udip dunia agai leh udip nyan ke kabeh. Nyan jawaban. Sehingga duduk dari jawabannya nemu najat li raja, ya Allah ya Tuhanku, nampakkan kepada mereka yang bahwa kehidupan dunia ini tidak kekal. Nyan gemunajat di malam. Sehingga beberapa lama ketika le nemu najat le sang raja, natidro daripada masyarakat inan adalah pengembala kambing. Urang rabe kambing. Fikamanan kadarullah. Jadi gecok kambing nebau wateh bukitnya. Nebau wateh bukitnya lagak dah. Rumput ji hijau nyo sangpah nyo tak pegat umpung je nau. Nyan tingat igaknya. Umpung tingat ke. Jadi urang rabe kambing tingat igaknya umpung kambing. Tingat ke kumpung kambing. Pegang umpung kambing nau. Maka untuk pegat umpung kambing, batai yang kecil adalah batai guhanya gepo. Guhanya ke gitu? Gepok lagi yang baju. Sehingga begitu kau selesai gepok, nampaklah 8 pemudanya manteng lagi set, muka ge cerah, tingah duduk tingah ge wirid, manteng sang baru kejadian. Hidung nan cerah muka. Ya, begitu kata hahnya. Tubitlah tamlikha bunuh kabeh makanan ya. Tamlikha kabeh makanan. Tubit ru kota. Pintu guha kana orang buka. Tubit ru kota. Geme peng tol leher tu sekian yang kau likut ke di upathai. Terus upathai. Hai tunggu nyo halagot le nyo ton paduka. Nyo leher ton yang kau likut, nyo leher ton yang kau likut, nyo peng nyo hana berlaku le. Tahu perasaan sang baru kejadian. Dengan gue adalah menyakan tiuro di kanuro dalam perasaan gue. Padahal kan leher tu gurung tu. Nyantingan. Olehnya berangkat gak luam tu info tentang raja. Gaknya, woi pathai info raja. Apa dia info raja? Rupanya kamu tukar raja. Yan, ketika mutukar rajanya lah tubitlah mandum, tubit mandum gecok le masyarakat bakwatenya, le penduduk kota Tarsus, balah para pemudanya kepada raja. Kemudian raja mempersaksikan kepada para orang
yang kun innal hayata dunia, hayatud dunia, bahwa sesungguhnya kehidupan adalah kehidupan dunia. Nyo contoh, tidak ada kehidupan hanya kehidupan dunia. Setelah mati ada kehidupan. Nyo contoh pemuda. Nyan mimi sekalian tentang kejadian Ashabul Kahfi. Yang perleta pegahinan pu. Yang pertama, kekuatan iman yang dimiliki oleh Ashabul Kahfi nyo adalah disebabkan karena akidahnya kuat. Akidah kuat karena didikannya hebat. Sehingga uranyo yang paling penting di dalam masyarakat Gedaja Putra adalah pembinaan akidah, cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala nyo cukup penting. Maka fokus ketika getanyo Nabi tabah amanah li Allah Subhanahu wa taala peget masyarakatnya, bukan sekedar tak peget, adalah fisik daripada kampungnya. Perbaikan kampung penting, tetapi yang lebih penting adalah perbaikan terhadap generasi-generasi masa depan, agar apa yang getanyo tinggalkan ke depan adalah bibit-bibit unggul, manusia-manusia hebat. Harus getanyo tupu mi ayah mandum yang bahwa nyo getanyo nyo adalah makhluk mati. Umur 60 tahun, kadang 40 tahun uranyo, 20 tahun uku adat hanale itu. Siapa yang pemimpin ke depan adalah anak-anak getanyo. Ketika didikan anak getanyo pah, maka yang takubah li getanyo adalah generasi-generasi hebat, bukan pemimpin-pemimpin yang hanya bisa menghancurkan masyarakat. Mungkin yang paling penting mimi dan ayah sekalian. Mari dari uronyo tak coba bangun kampung dengan bangun mental daripada generasi muda, agar generasi muda ke depan menjadi pemimpin yang hebat, pemimpin yang peduli terhadap agama, pemimpin yang peduli kepada orang-orang yang tertindas, sebagaimana pedulinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak yatim. Demikian yang lung rasa yang perleta sampaikan. Hanapu letaknya pikale tadi, nyopi sangkale. Yang perleni ingat mi hanapu le hijum tak pegah habah tikret mandang ni ingat. Anak drone adalah kunci keberhasilan kampung ke depan. Jika gak didik, maka anak drone akan gak. Nicamkan dalam hati, anak long harus menjadi anak yang taat kepada agama. Nicamkan dalam hati, anak long adalah anak yang bisa menjadi generasi-generasi emas, bukan sampah-sampah masyarakat. Demikian mimi dan ayah yang berbahagia, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.